tipologi dan stereotip ya. Nah ini kalau kita lihat gambar Joker, itu apa yang kita bayangkan ya. Kalau kita pernah menonton film Batman, maka stereotip yang kita tujukan pada Joker adalah kejahatan. Tapi ketika kita mengabaikan itu dan dasar kita itu karena pernah melihat Joker itu menjadi badut di permainan anak, nah itu akan stereotip kita adalah kelucuannya. Nah ini jadi stereotip itu adalah gambaran atau bahwa biasanya stereotip itu gambaran yang ada dalam pikiran orang mengenai sifat khas dari seseorang atau suatu kelompok atau etnis khusus tertentu. Nah itu berkaitan tentang khas tipologi ya. Tipologi. Nah, biasanya juga ada juga berdasarkan suatu studi misalkan ya. Orang yang dengan ada studi endomorfi, mesomorfi yang nanti akan kita pelajari dan sebagainya, itu klasifikasi berdasarkan bentuk jasmaniahnya ya. Nah, itu nanti bisa saja muncul tipologi-tipologi yang dimiliki ya. Misalnya apa namanya, orang yang tinggi, besar, tegap, nah, berarti orangnya keras, tegas. Nah, sementara orang yang pendek, gendut, biasanya lucu, humoris. Nah, ini kan berarti kan juga stereotip. Ya. Kemudian juga ada stereotip juga, misalkan orang Sumatera, misalkan mohon maaf, itu kan asertif ya, terbuka. Sementara orang Jawa itu apa namanya, alon-alon, mesti si penting lakon. Nah ini kan itu adalah stereotip yang dibangun ya. Jadi itu adalah kepribadian. Bila kita menjelaskan kepribadian berarti tipologi dan stereotip. Nah, kemudian ini ada beberapa pengertian yang lain berkaitan tentang kepribadian ya. Personality is the integration of all of an individual characteristic into a unique organization that determined and is modified by his adaptation to his continually changing environment. Ya, kepribadian adalah integrasi dari semua karakteristik individu ke dalam satu kesatuan yang unik, yang menentukan dan yang dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang terus berubah terus-menerus. Jadi ini integrasi ya, penyatuan semua karakter yang dimiliki oleh seseorang ya. Jadi satu kesatuan yang unik, yang itu saya kira juga membedakan antara individu itu dengan individu yang lainnya, yang itu sebagai salah satu usaha dirinya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah dan berbeda antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain. Itu kepribadian menurut. Kemudian juga Adolf Huxley ini juga mendefinisikan kepribadian adalah pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik yang jasmani, mental, rohani, emosional, maupun yang sosial. Ya, semuanya ini telah ditatanya dalam caranya yang khas di bawah beraneka pengaruh dari luar. Pola ini terwujud dalam tingkah lakunya, dalam usahanya menjadi manusia sebagaimana dikehendakinya. Ya. Jadi ini menurut Hawking ya, kepribadian itu ya pola menyeluruh semua kemampuan perbuatan ya, totalitas ya. Kalau tadi menurut bahasanya apa namanya, Alport ya, mengenai apa yang dimilikinya ya, apa yang dimilikinya ketika dia berinteraksi dengan lingkungannya. Nah itu ini pengertian yang lain ya. Nah kemudian ada juga definisi
dari definisi-definisi tadi dapat kita paling tidak kita simpulkan bahwa sebagian besar batasan melukiskan kepribadian sebagai suatu struktur atau organisasi hipotesis, dan tingkah laku dilihat sebagai sesuatu yang diorganisasi dan diintegrasikan oleh kepribadian. Atau dengan kata lain, kepribadian dipandang sebagai organisasi yang menjadi penentu atau pengarah tingkah laku kita. Ya, jadi bahasa lain dari kepribadian dari penjelasan-penjelasan yang telah ada itu tadi, ada kata kuncinya adalah organisasi, ya. Mencoba untuk mengatur, memanajemen, mengorganisasi perbedaan yang dimiliki oleh seseorang, ya, kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh, yang unik pada diri seseorang tersebut ketika berinteraksi di satu lingkungan tertentu. Yang itu nanti kan berbeda, ya, antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Nah, ini kalau kita dari runtut dari beberapa definisi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Kemudian, nah ini juga ada kata kuncinya lagi. Sebagian besar batasan dari kepribadian yang telah saya jelaskan tadi menekankan pentingnya melihat kepribadian dari sudut sejarah hidup, ya, perkembangan dan perspektif kepribadian. Menurut teoris kepribadian mempresentasikan proses keterlibatan subjek atau individu atas pengaruh-pengaruh internal dan eksternal yang mencakup faktor genetik, biologis, ya, atau pengalaman-pengalaman sosial, perubahan lingkungan, atau dengan kata lain corak dan keunikan kepribadian individu itu dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan, ya, itu secara umum, ya. Jadi kalau kita lihat batasan kepribadian itu ya harus menekankan pentingnya bagaimana sudut pandang, perspektif, teori, sejarah, ya, subjek, ya, keterlibatan subjek tersebut, kemudian pengaruhnya apa yang sudah ada itu terhadap yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang internal itu adalah hereditas dan atau bawaan, kemudian juga faktor lingkungan, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kepribadian, nah itu kita harus bertanya dahulu, ini menurut siapa, ya, perspektif yang siapa, ya. Jadi harus jelas karena memang ternyata mempunyai perspektif yang berbeda-beda, ya. Selanjutnya kalau kita bicara tentang kepribadian, ini ada penggolongan kepribadian, ya. Yang pertama adalah atas dasar metode yang digunakan, ya. Yang kalau metode itu ada dua, berdasarkan pemikiran spekulatif, filsafat, ya. Kemudian yang kedua adalah berdasar pemikiran empiris eksperimental, ya. Kalau berdasarkan pemikiran spekulatif itu ya lebih kepada, kalau bahasa Jawanya ya kiro-kiro, ya. Hanya perkiraan-perkiraan spekulatif, ya. Jadi belum ada bukti yang yang kuat, ya, kalau spekulatif. Misalnya orang yang lahir wage, misalkan orangnya keras. Nah, ini kan juga berdasarkan spekulatif, ya. Weton, nah, misalkan seperti itu kan spekulatif. Nah, sebenarnya spekulatif ini akan menjadi ilmiah manakala diteliti lebih dengan bukti-bukti yang lebih kuat lagi. Itu bisa naik lagi levelnya menjadi ilmiah, ya. Nah, ini awalnya adalah berdasarkan pemikiran spekulatif, ya. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan pemikiran empiris eksperimental. Nah, ini kepribadian, ya, pengembangan kepribadian ini sudah berdasarkan data-data yang memang sudah penelitian yang ilmiah, ya. Jadi contohnya tentang beberapa penelitian yang misalkan nanti ada tes diagnostik dan sebagainya, tes kepribadian, yang itu akan lebih mencirikan kebenaran orang tersebut memang mempunyai karakter tertentu. Nah, itu
kalau berdasarkan pemikiran empiris. Kemudian juga atas dasar komponen kepribadian yang dipakai sebagai titik tolak. Ya. Ada nanti teori konstitusional, ini berkaitan tentang komponen biologis, ya, tentang apa saja yang ada dimiliki secara jasmaniah yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian teori temperamen, ini temperamen ini seseorang bawaan atau genetis, ya. Kemudian teori ketidaksadaran, ini nanti seperti teorinya Freud, Jung, ya. Nah, itu tentang ketidaksadaran, bahwasanya kepribadian itu muncul dari ketidaksadaran, ya. Teori ketidaksadaran. Kemudian juga ada nanti teori faktor Eysenck dan Vettel, ya. Nah, ini masih banyak lagi itu. Kemudian kalau kita bicara tentang kepribadian, ya, ini ada beberapa kemiripan dengan kata yang dengan yang lainnya, ya. Contohnya ini karakter. Nah, kalau karakter itu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar salah, baik buruk, ya, baik secara eksplisit maupun implisit. Ini kalau karakter lebih kepada perilaku baik buruk, ya, nilai, ya, perilaku nilai, ya. Kemudian kalau temperamen ini kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis, ya. Kalau temperamen itu lebih bersifat biologis, berarti bawaan, ya, karena bawaan hereditas, bahwasanya yang ada pada diri seseorang. Kemudian juga ada trait, ini sifat-sifat, ya. Kalau sifat-sifat ini respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Sifat ini sekelompok stimuli, ya, sekelompok stimulus yang mirip, ya, memberikan tanggapan yang mirip yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Artinya ketika misalkan diberi stimulus, responnya seperti apa dan itu akan berlangsung lama, itu namanya sifatnya. Kemudian yang berikutnya adalah tipe atribut ciri. Nah, ini mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli lebih terbatas. Kalau ini kalau ciri itu terkadang, ya. Jadi kalau sifat tadi berlangsung lama, pasti diberi stimulus itu responnya sama aja. Tapi kalau ciri itu kadang-kadang, ya. Namun terbatas hanya saat tertentu aja, ya. Ya, berikutnya juga ada kata habit, ya, kebiasaan, ya, merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Jadi kalau kebiasaan itu ya memang apa yang dijalani selama ini, ya seperti itu orangnya. Nah, itu berarti habit, ya. Nah, ini hampir sama dengan sifat tadi, ya, relatif lama, ya. Nah, ini konsep yang berhubungan dengan kepribadian yang kurang lebih hampir sama, ya. Nah, yang terakhir adalah aspek kepribadian, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kepribadian itu ada karakter, temperamen, sikap, stabilitas emosi, responsibilitas, dan sosiabilitas, ya. Kalau karakter itu berkaitan tentang konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat, ya. Itu karakter seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian temperamen ini juga sudah ada tadi, yang sudah saya jelaskan, ya, berkaitan tentang lebih kepada fisiologis, biologis, ya. Kemudian bagaimana reaksi seseorang terhadap rangsangan dari lingkungan. Kemudian sikap, ini sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, atau ambivalen. Nah, ini sikapnya seperti apa. Berikutnya adalah stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan. Seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa, ya. Ini stabilitas emosi. Kemudian juga ada responsibilitas atau tanggung jawab, yaitu kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Seperti mau menerima resiko secara wajar, cuci tangan, atau melarikan diri. Nah, ini kira-kira seperti apa, ya. Kemudian sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Seperti sifat pribadi yang terbuka, tertutup, komunikasi secara nyaman, tidak nyaman, dan sebagainya. Nah, ini biasanya yang ada ketika kita menjelaskan tentang
kepribadian. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.